Jadi kalau high end ya Lanjut, lanjut, biasanya lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. manpower, kalau high end manpower conversion itu nggak terlalu ngaruh. Jadi yang penting value-nya. Hmm, Kalau mid end lu lihat bisnisnya udah running berapa lama. Kalau runningnya udah lama, lu masih bisa naikin. Kenapa oke. kalau udah lama bisa naikin? Karena dia berarti udah punya margin lebih untuk bisa mikirin software. Tapi kalau dia masih awal atau masih bener-bener baru, nah itu lu nggak bisa nambahin value. Lu harus ngikutin dia punya uang. Hmm, Nah, itu mid end. Nah, kalau low end, ya lu harus ngepasin budgetnya. oke. Uh, tapi teori awal customer-nya ini bahwa high end, mid end, low end bisa gagal Hmm, kalau dia itu punya opsi lain selain lu. oke. Tadi tuh kalau mikirin high end, mid end, low end itu pikirannya cuma dia itu pilih lu atau yang sekarang berjalan. Hmm, Iya kan? Loh, sekarang udah fine, ngapain ada sistem gitu kan. hmm. Kecuali ini tuh nggak fine. Ini tuh kritis. Baru lu bisa masuk sebagai hero. Oh, iya, 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 iya. Gue ambil contoh, lu kan udah banyak pegang project gue kan. Hmm, Jadi gue cerita misalnya, WM itu gue datang sebagai hero. hmm, hmm, Tapi hmm. hero-nya itu baru tahun lalu. Di awal gue dapat project itu sebagai gue bertemu orang high end yang bisnisnya ini bisnis pertama dia. Jadi susah dan temen. Oh, Jadi ada harga temen yang harus dibayar. oke, oke, oke. WM ini rugi bre. Gue bilang aja ya, WM ini rugi. Oh, gitu, Gue oke. termasuk pricing paling salah gue sepanjang gue berkarir. Hmm, hmm, hmm. Nah, tapi Haris tuh menyelamatkan, bre. Karena ada fraud, gue datang, sistemnya bikin lebih cepat dalam perhitungan payroll, fraudnya ketahuan. Oke. Kalau website lu berkontribusi pada financial, itu pasti harganya bisa lu naikin jauh. Tapi kalau dia kontribusinya di operasional, itu bisa lumayan. Tapi kalau selain financial sama operasional, harga lu nggak bisa tinggi. Contoh, company profile. Hmm, 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 Karena dia marketing udah gitu indirect. Dia cuma sebagai apa namanya apa pesona depan lah. Oh ini nih di depannya. Oh hmm. gini loh bentukannya gitu. Benar, benar. Nggak bisa lebih dari itu. Tapi kalau lu jadi kalau kan kita filosofi awal dari sebuah software house atau IT itu adalah supporting other businesses. Iya, iya. Uh, unless the business is digital. Jadi mau nggak mau itu IT gitu kan. Nah, tinggal lihat nih dalam bisnisnya itu tuh crucial part atau non essential part. Jadi kalau dia crucial part tanpa IT dia nggak jalan. Contoh misalnya apa namanya payment gateway, Hmm, terus e-wallet. Itu kan sebenarnya bisnisnya adalah financial services. Tapi without technology dia nggak jalan. Karena hmm. without technology mereka nggak jalan, akhirnya ini critical dan ini bisa mahal. Iya, Nah iya. sekarang bisnis yang kita layanin, katakanlah ini si Bilik Yoga ini, Hmm, dia nggak critical. Website itu jadi supporting, make it hmm. easier, dan nggak helping di financial, ya kan? Oh, iya. Apakah dengan ini bisa mau melindungi fraud dia? Mungkin bisa, tapi tidak sesignifikan dan sejelas itu. Jadi yang bisa selalu lu jelaskan adalah ini akan membantu efisiensi operasional, transparansi operasional, sama memake sure quality operasional. Jadi helpingnya di operational part. Bayang ya, ini ya. Hmm, Oke. Terus setelah sekarang operational part udah. Tadi masalah dia nih apa kita tuh berpengaruh di mana. Nah terus abis itu kan high end, mid end, low end. Nah kemungkinan kan dia ini mid high. Artinya jadi pembagian ini nggak sesaklek gitu ya. iya, iya, oke, oke. Karena kita kan nggak tahu persis dia gimana. Tapi kita bisa tahu dia mid ke high end. Karena dia punya banyak bisnis, terus dia apa namanya secara profil bagus gitu kan. Jadi kemungkinan dia bisa di sini. Nah, Oke. tapi jangan lupa tadi lu perlu gali, dia punya opsi nggak selain lu gitu. Nah, gimana sih cara gali bahwa sebenarnya dia punya opsi lain atau enggak? Ya kan? Pertama, tapi ini semua tindakan ini punya resiko ya dan gue berlepas diri atas hasilnya ya. Oke, 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 oke. Namanya sales nggak ada benar salah bre ya. Jadi yang pertama lu lihat dulu apa namanya kira-kira orangnya. Orangnya. Jadi ketika lu ngobrol nih, pertama
gua sorry nih, gua bakal lompat-lompat ya. Gua nggak pernah ngajarin sales secara detail sih ke orang lain. Satu lagi bre, gue nggak akan mau ngajarin sales ke orang yang nggak pernah kerja sama gue lama. Ini satu fun fact. Orang nanya sales ke gue, itu udah banyak banget bre. Tapi I will not answer. Jadi gue mau kasih tauin bahwa buat gue lu spesial, makanya gue kasih nih ilmu. Oke, siap. Sorry maksudnya beneran loh, gue beneran nih, beneran. Gue nggak lagi gimmick ya, gue nggak gimmick. Meskipun gue banyak gimmicknya hidupnya. Nah, oke. Jadi biasanya kita nanya gini. Apa namanya, wah kalau gini lumayan sibuk gitu, tapi mungkin ibu banyak juga ya kenalan-kenalan yang bisa ngerjainnya, kayaknya ibu luar biasa nih gitu pergaulannya gitu. Misalkan contoh, wah enggak mas, jawabannya misalnya gitu, saya justru malah kurang paham gini gitu, makanya nyoba ke mas, kan waktu itu mas yang bilang, oh berarti kan kita tahu bahwa kira-kira dia nggak begitu punya kenalan yang paham IT. Oke. Terus setelah misalnya nanti lu kasih price atau estimated price gitu, itu kasih waktu bre, kasih waktu dia window shopping istilahnya gitu. Kayak maksudnya window shopping tuh apa sih? Jadi misalnya abis lu dapat harga, lu pasti sebagai manusia juga nyari kan, mana yang lebih murah. Kalau dia nggak dapet, baru balik lagi ke lu gitu. Nah kira-kira tapi supaya harga lu itu sesuatu hal yang sulit bisa dicari orang lainnya, lu kuncian lu apa? Itu, kuncian tuh apa sih maksudnya? Sesuatu yang kalau dia window shopping, dia nggak akan temuin itu di shopping yang lain. Nah, contoh, gua cerita lokal solusi. Apa sih sebenarnya hal yang jadi kuncian, quote and quote kuncian gua? Itu klien beda-beda kunciannya. Ada yang kunciannya itu adalah karena teman gua. Itu, kalau kuncian kan. Ada karena di situ bapaknya manajer yang nggak bisa digonta-ganti. Jika gue bisa di situ rely on gitu. Terus ada juga yang tapi kan itu sifatnya eksternal. Mungkin ini kan makanya tadi gue tanya rekomendasinya orang itu segimananya sama lu gitu kan, deket gak sama lu? Oh ternyata nggak terlalu deket gitu kan. Oh berarti kan lu nggak bisa kunci dari sisi teman, kunci dari sosial dan emosional. Nah lu harus kunci dari sisi diri lu nya. Apa yang ke dia sehingga totally different ketika dia window shopping sama yang lain. Oke. Nah, salah satu yang gue lakukan adalah gue jual pertama gue jual alma mater gue, itu dagangan gue kan. Cap gajah selalu gue jual kemana-mana. Terus yang kedua adalah bahwa gue paham betul your business flow. Jadi gue paham betul business flow lu, gue tahu IT ini akan masuk di mana, dan gue tahu kapan lu butuh IT dan kapan lu nggak butuh IT. Itu always gue tekankan. Jadi gue selalu buka dalam salesnya, dan ini pendekatan software house beda-beda. Gue akan ceritain beberapa software house, termasuk yang punya cutting gue sama temen gue ya. Jadi lo bisa compare lah. Tapi gue mulai dari kasus gue. Kalau misalnya katakanlah gue dapet nih klien kayak gini nih, apa yang gue akan lakukan? Gue nggak akan jawab pricing secara online di chat. Gue akan minta ketemuan, dan mungkin dia juga akan minta ketemuan. Bener sih, gue tadi kayak gue sebenarnya bingung kan. Tadi sebenarnya gue ngejar tadi sore sama lu karena ini udah gue pending, gue biarin 1-2 harian lah. Jadi bingung nih mau jawab apa nih. Jadi ya gue coba cari ChatGPT gini tuh bagusnya jawab apa. Kita ketemuan aja Bu. Akhirnya ketemuan sih next ini. Udah dapat kapannya? Sebenarnya minggu besok, tapi dia ternyata nggak bisa. Nah ini masih baru banget. Maksudnya barusan tanya Mas free-nya kapan gitu selain minggu. Oke. Nah ini tapi beda-beda ya. Dalam ketemuan tuh juga beda-beda. Gue sorry ya loncat-loncat ya, karena gue seingat gue ya maksudnya. Nah, misalnya kalau lu cowok, klien lu cowok, maksudnya klien cowok tuh kenapa klien cowok terus dia nggak kalau kemana meeting nggak selalu sama keluarga, itu lu taruh malam, bre. Karena capek. Jadi nggak dikasih ruang untuk banyak berpikir. Terus ambil weekdays. Tapi kalau ibu-ibu beda, punya anak gak? Punya. Nah, kalau punya, coba di waktu abis pulang sekolah. Karena itu abis chaos, bre. Oke. Tapi kan tergantung, ternyata dia nggak nganterin anaknya gitu kan jadi beda. Makanya itu personalize banget ya. Lu yang lebih tahu kayak lu kira-kira gimana. Terus tempatnya kalau bisa jangan lu yang decide, karena di sini
So, lu harus posisikan, oke, dalam setiap negosiasi sama dealing, lu tuh di bawah atau di atas orangnya. Contoh, misalnya ini dengan klien pun juga sama. Menurut lu tuh posisinya di bawah dia atau di atas dia? Ini di atas di bawah dalam artian apa nih? Social status. Oke. Karena penting. Contoh misalnya, gue ambil contoh, Haris, itu gue di bawah. Gue di bawah berarti. Tapi gue bilang juga, nggak semua. Tapi Astra, yang ini gue posisinya di atas, bukan lagi di bawah, bro. Gue nggak lagi ngemis. Oh, iya. Jadi ini bukan masalah apakah dia lebih gede atau enggak, tapi posisinya yang lebih butuh terhadap ini tuh siapa. Oh. Dan dia punya opsi lain nggak? Kecuali nanti sosial status, itu seberapa meters. Nah, di posisi gue cerita sedikit. Di posisi Haris itu, gue bener-bener di bawah. Jadi gue kayak begging, minta project dong, gitu kan. Tapi gue nggak se-begging itu. Kalau di mungkin project yang lebih awal, mungkin WM itu gue begging banget, karena itu project awal-awal gue lah. Sehingga akhirnya gue salah, pricing pasti salah, gitu. Karena posisinya memposisikan diri gue bener-bener butuh. Nah, tapi kalau misalnya Astra atau Studinia tuh gue equal, jadi enak tuh positioningnya. Makanya kita agak telat-telat dikit kan, nggak terlalu masalah kan. Karena posisinya sama. Nah, tapi positioning sama ini itu karena gue mencitrakan diri gue quote and quote sekaya si, atau paling nggak kekayaannya nggak jauh beda sama si yang punya bimbel. Padahal actualnya jauh banget gitu ya. Jauh banget. Terus sama secara strata pendidikan, gue bisa bilang di atas dia gitu. Anjay. Dia S2 udah 2 kali sih, tapi dia nggak pernah bisa keterima ITB. Itu kan salah satu barang dagangan. Gue akan selalu kutip ini ya, karena ini ya mau nggak mau jadi dagangan gue gitu kemana-mana. Cap gajah emang keren sih. Cap gajah, betul. Dan sayangnya orang-orang cap, mungkin nggak sayang sih, gue cukup bersyukur juga. Banyak cap gajah yang nggak jualan cap gajahnya, jadi ya udah. Nah, gitu itunya ya. Nah, terus terus abis itu udah ketemu nih. Nah, udah ketemu tuh sebenarnya poinnya bukan untuk sebenarnya poinnya cuma ngulur sih. Cuma ngulur supaya kayak seolah ini tuh penting. Seolah ini tuh ribet. Itu sebenarnya poin kenapa ketemuan, Bre. Jadi bukan mendiskusikan sebenar-benarnya bahwa ini tuh harus gimana. Karena sulit, Bre. Lu akan lihat owner ini tuh tahu dia mau butuhnya ini. Tapi lu nggak akan bisa diskusi teknis. Iya. Ujung-ujungnya operasional lagi gitu kan. Ada nggak adminnya? Lu nanya admin, udah sama kayak pas zaman gua ini ke WM tuh. Adminnya butuh ini mas, butuh A, B, C, D. Nggak kepake yang ini. Ternyata berubah lagi. Nah, itu kan juga difficulties yang perlu lu. Gue jadi ini ya, nggak cuma masalah pricing ya, tapi masalah operasional juga ya. Iya, itu gue ngarepnya juga itu sih. Lu jawabnya ngalor ngidul mah. Oke. Nah, jadi itu ini ya, ya kebayang lah ya, bahwa ini tuh masalah pricing tuh tadi ya, ke sana ya. Lu lihat dia posisi lu nanti bagus atau enggak. Terus secara complexity. Nah, complexity ini jam terbang, Bre. Jam terbang, dan memang kalau mau nggak mau, Bre, kalau lu masalah complexity ini, itu lu harus ini kasar ya, tapi nggak apa-apa ya, maksudnya lu harus agak paham back end, Bre. Iya. Oke. Nah, gua kalau lu mau mungkin di beberapa part gua diskusi sama Cahya, lu boleh dah ikut deh. Iya, jadi lu punya cara berpikir sistem analis, Bre. Iya, benar sih. Gue kayaknya juga target akhir tahun ini juga pengen ini sih. Pengen di kantor pengen coba ngajuin jadi full stack sih. Sama kapan-kapan. Oh, gitu. Kalau lagi belajar sih. Boleh. Lagi belajar lagi backend. Kapan-kapan kalau misal agak longgar inilah megang backend dikit lah di bawahnya under. Boleh banget, Bre. Lu pegang semua project gue juga boleh sih, Bre. Asal beres. Oke. Tapi gitu sih. Kenapa? Karena emang masalah complexity itu komponennya itu adalah
sistemnya gimana, kerumitan operational flow sama kerumitan back end flow gitu. Ya, tapi beberapa hal itu bisa lah sama ChatGPT lah. Ini mirip sih sebenarnya. Oke, lanjut. Terus abis itu gimana nih? Tadi udah ya terkait itu ya. Terus abis itu di dalam diskusinya itu lu tanya. Jadi fungsinya ini apa sih fungsinya? Fungsinya diskusi fungsinya ketemuan pas diskusi itu untuk memberikan kesan gambaran bahwa ini tuh nggak mudah, tidak sama seperti project awal lu, dan ini perlu melibatkan banyak orang untuk bisa menyelesaikannya. Dengan cara apa? Dengan tanya, kira-kira kalau boleh tahu ekspektasi ibu tuh gimana sih? Oh, yang kayak terapi pilates aja. Oh, berarti ada dashboardnya ya, Bu? Oh, ada bookingnya ya, Bu? Oh, ini bookingnya gimana ya, Bu? Kalau biasanya di tempat ibu, sebenarnya lu udah tahu gitu kan? Ya udah tahu banget sih, itu kan gini gitu kan. Tapi ini pertanyaan sebagai untuk banyak loh. Kebayang ya, banyak loh fiturnya. Oh, iya. Jadwal trainer. Kenapa sih kita harus ngelebihin? Karena actual ya begitu proyeknya jalan, sering banget kita miss. Nah, itu jadi ngobrolnya tuh lebih ke ekspektasinya gimana, ini gimana, terus dipakai di berapa cabang, dipakai di berapa admin sekarang yang megang. Kenapa sih itu penting tuh? Karena lu bakal ngetrain. Karena kalau cabangnya banyak, ya untuk menggambarkan bahwa kalau cabangnya banyak tuh websitenya lebih sulit gitu. Ya padahal kan sama aja gitu. Tapi kan sebenarnya tapi untuk memberikan gambaran bahwa oh iya nih, ini nih lebih sulit gitu. Kayak kebayang ya ininya. Kebayang. Nah, terus udah selesai tuh, udah dapat banyak, udah agak panjang bicaraannya gitu kan. Nah, baru lu tutup dengan tadi lu lu pertama perkenalan dan segala macam ya. Terus rapi, jangan lupa itu salah satu yang penting. Ini sepele. Dulu gua termasuk yang nyepelein ini, tapi it really matters. Tapi gua belum berhasil benar-benar merubah ya. Paling enggak masalah sepatu kemeja. Kan dia santai sama kita, tetep itu ngaruh. Karena Indonesia ini masih visual banget, dikatannya kita profesional, emang beneran ngerjain gitu. Beda kalau kita kaosan gitu. Kalau bisa wangi gitu, pakai parfum nyong aja kan, kita biasa kan pakai nyong gajian. Jadi kesannya positif lah, meskipun sebenarnya kesan positifnya udah didapat bagusnya karena lu udah ngerjain yang sebelumnya kan. Terus abis itu setelah itu baru ditutup dengan Bu, kita udah dapat semuanya, kita udah dapat gambarannya, Bu. Nah, mungkin saya akan coba diskusi bareng sama tim dulu, Bu, karena ternyata ini nggak bisa diselesaikan dengan sendiri. Baru lajuin. Jadi tetap pertemuan itu tidak untuk mengeluarkan harga, tapi untuk memberikan pertemuan berikutnya atau pengumuman harga di lewat online gitu. Oh, sebenarnya poin ketemuan ini tuh ini kan kayak ngedelay gitu dulu kan ya. Betul, ngedelay, memberikan gambaran bahwa ini tuh nggak mudah gitu. Ini tuh bisa ada proses yang harus dilakukan dan melibatkan tidak hanya satu orang gitu. Jadi panjang kan ini. Dan terakhir ya ini bisa memberikan kesan bahwa kita serius. Karena ini ngedelay, ini nggak mudah, kita serius ngerjainnya. Sampai mau ngedatengin. Makanya kalau bisa lu yang datengin, tempatnya dari dia, lu yang datengin. Iya, itu benar. Itu udah kayak gitu. Oh, nice. Gue silakan ini gue tuh dianggapnya masih di Boyolali sih, bukan di Jogja. Jadi kayak jauh-jauh dari Boyolali ke Jogja gitu ya. Itu bagus. Makanya gue selalu misalnya klien gue di Jakarta Barat, gue selalu bilang gue rumahnya di Cipinang di Jakarta Timur, jadi jauh. Terus di mana dan willingness kita untuk pergi jauh itu penting juga. Makanya WM tuh yang gue datengin WM Cibubur,
Jauh tuh 1,5 jam lah dari tempat gue. Poinnya adalah, oh dia rela loh sampai datang ke sana. Selain itu supaya gue kalau telat nggak masalah. Orang mikirnya gue telat 1/2 jam lah. Gue telat 2,5 jam, bre. Selain itu ada memberikan kesan bahwa gue tuh bukan karyawan lulu pada gitu. Jadi ini kalau ini political power ya. Soalnya kalau dibayangin nih, kalau lu vendor, ini tapi ini mungkin in another project yang mungkin lu dapat ya. Kalau lu vendor dan karyawan dari ownernya itu udah mulai berasa bos jadi bos lu, di situ lu harus sudah nggak boleh ngevendor lagi. Lu harus mulai naikin diri lu gitu. Karena nanti permintaannya udah aneh-aneh, padahal nggak relevan gitu. Dan kalau udah kayak gitu, udah misalnya nih gue kayak telat gitu kan, mereka nggak bisa marahin gue, mereka harus lapor ke atasannya baru marahin gue, misalnya atasannya ownernya. Nah baru di situ gue kasih alasan yang lebih make sense gitu. Oke. Nah dan jadinya memberikan kayak pressure bahwa kalau terus besoknya ketika dia ngasih aturan, gue bilang dulu, oke, gue lapor dulu ya ke atas, di approve gak gitu. Nah di situ kan dia jadi, mereka mulai milih-milih, yang ini aja deh mas, yang ini nggak perlu gitu. Karena kan idea manusia itu nggak terbatas, bre. Pengennya ini, wah. Nah di dalam pembuatan website itu silahkan di awal. Nah kita kasih price-nya, oh kaget ya, kalau dibuang yang ini gimana? Ini harus kayak gitu, bre. Dibuang ini gimana gitu. Karena intinya sebenarnya pricing di software itu adalah kita tuh bikin software ini memberikan impact berapa besar sih buat bisnis lu. Gitu. Kalau ini besar dan krusial, ya harganya ya disesuaikan gitu. Karena kalau cost-nya ya justru point services tuh di situ gitu. Kan kita services bukan produk. Kita services yang menghasilkan produk. Bukan produk. Kalau services tuh nggak ada standarnya, bre. Kayak misalnya pijet gitu ya. Ya sebenarnya boleh aja orang ada pijet 1 juta, 5 juta gitu kan. Nah, tapi kenapa yang itu ada tapi yang 10.000, 50.000 juga ada gitu. Nah, ini kan masalah services tuh nggak ada standarnya. Sah-sah aja. Unless emang udah ada asosiasi yang ngatur. Fortunately ya di kita nggak ada yang ngatur gitu. Atau memang sengaja nggak ada yang ngatur, beda lagi ya. Agak ngawang sih, jujur aja, maksudnya mungkin lu kayak merasakan dapat ilmu pengetahuan, tapi pas lu menerapkan lu juga masih bingung gitu. Terus gue berapa gitu kan gitu kan. Karena emang itu, bre. Terus ada angka-angka yang itu tuh secara psikologis tuh nggak di level tertentu tuh di level orang itu berat gitu. Contoh ya, ngeluarin harga 3 digit itu nggak gampang. Karena lu harus make sure bahwa cash flow mereka bagus. Terus yang kedua, omset mereka emang bagus. Terus bisnis mereka kemungkinan panjang. Nah, dan angka 3 digit itu pasti kalau misalnya ternyata bisnisnya lagi ngerasa penurunan, mereka akan negosiasi untuk turun. Jadi emang bagusnya kalau 3 digit itu untuk perusahaan-perusahaan yang atau klien yang kira-kira willingness to pay-nya tinggi gitu. Nah kalau tapi ini pricing ini lo ini ya, ini tidak gue ceritakan ke Cahya ya. Bukan karena gue nggak mau ya, tapi kalau nggak pernah dia minta gue nggak ngajarin gitu ya. Sebenarnya kalau dia minta gue ajarin itu. Nah angka ini tergantung psikologis ya juga. Lagi-lagi nggak enaknya di sisi ini, di sisi ada masalah gambaran kalau Jogja itu murah, bre. Nah, ini harus diakui, bre. Makanya itu sulit untuk lo nge-sales di Jogja. Maksudnya langsung susah tuh bukan susah dapet ya, tapi harganya tuh pasti
di kisaran yang udah ketebak gitu maksudnya. Maksudnya Oke. lu nggak bisa naikin, oke ini sebenarnya cost kita sekian, tapi lu naikin tuh berat gitu. Mm-mm. Mm-mm. Gitu bre. eh Gua kehabisan sih mau ngomong ke arah mana. Mungkin lu tanya dulu deh. Gua kayak banyak banget tapi gue bingung gitu untuk oke gue harus ngasih dulu yang mana-mana lagi ya gitu. Oke oke oke. Sip sip. Tapi gue cukup yakin lu kayaknya masih bingung sih gimana nanti terus habis itu implementasi realnya. Iya iya benar sih. Bentar lah, ngambil charger dulu. Boleh boleh boleh. Oke oke. Mungkin iya, gue lanjut tanya ya. Boleh. Ini terkait mungkin ini deh terkait pas ketemu gitu. Nah pas ketemu tuh ini kan backgroundnya adalah gue pernah ngerjain websitenya dia gitu. Nah itu tuh kayak dikasih intro gitu dulu nggak ya, kayak gimana bu ini kemarin bantu kak gitu gitu, terus biar 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 ngebikin dia oh iya mas oke kok kemarin gitu gitu, biar biar dia kayak gitu dulu, biar apa trust ke gue nya lebih tinggi gitu, oke nggak ya? Boleh boleh. Itu juga termasuk bahasa basi yang oke sih. Tapi itu kan Oh bahasa basi sebenarnya kan. oh itu Heeh. oke 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 ya wis, wis, wis. Nah, itu Terus bahasa basi yang positif lah sebenarnya. ya terus ini apa ya, tadi ini sisi ini udah sih. Oke, terus hmm, kalau secara teknikal, gue sebenarnya juga sih kayak butuh butuh ngerti ini tuh gimana, kayak ini kan gue cuma di front end top gitu ya sekarang ya, jadi kayak nggak tahu uh, harga buat ini berapa, hostnya buat hostingnya berapa dan lain sebagainya, gue nggak tahu sih sebenarnya gitu. Terus kayak apa lagi, gue tanya apa lagi. Nah, makanya kalau kalau lu dari costing susah sih, mendingan lu cari cari tahu nih dia bisnisnya apa, gimana sih kerja bisnisnya. Habis itu lu perlu tahu dia butuhnya apa. Bisnisnya kerja itu gimana sih? Oh, dia jualannya apa? Terus gimana sih proses apa namanya proses proses flow bisnisnya sih. Oke 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 oke. Nah, kalau masalah cost dan segala macam lu bisa bisa cari ChatGPT lah, Iya iya bisa. iya. Iya. Cuman ini menurut gue ya mirip banget sih sama WM ya. Iya, gue ngeliat ini Propose, kan. makanya gue mau propose udahlah pakai WM bre, kita ini permak depannya. Nah ini kayak Tuh, bayar bayar dia langsung diaktifkan, setelah bayar apa pilih tanggal. Ini mirip kayak yang kemarin baru dikerjain nih. makanya kalau kalau gue mendingan Rius sih. Tapi terserah lu ya, karena kan ini kalau lu mau dapat experience nge-running full nggak masalah gitu. Oke. Gue sebenarnya kayak pengen gue kayak ke arah ini, gue nggak tahu sih, gue kayak ngeliat diri gue tuh lebih sekarang tuh interest ke arah jualannya gitu juga sih sebenarnya, Oh gitu. nggak terlalu ini secara full ngerjainnya gitu, jadi gimana tuh kayak nggak lebih sukanya kayak nggak tahu sih, gue ngerasa kayak lebih suka aja yang oh ini kalau bisa ngejual gitu, nggak kayak achievement, salah satu achievement buat gue pribadi gitu loh. bukan bukan bikin dari awal gitu, kayak nggak terlalu sih sebenarnya. Iya sih. Hmm. Heeh. Iya iya iya.
skillnya, gimana manage-nya dan gimana menjualnya, it's a different skill dibanding lo maintain orang buat desain ini atau ngebuild ini dari awal. I see. Nah, karena gua sebagai ngejalanin semuanya dari awal ya, ngerjain sendiri full front end back end, terus pernah manage orang juga, lebih banyak gagalnya gitu. Pernah jualan juga, itu semua skillnya itu totally different bro. Jadi lu kayak belajar lagi. Tapi kalau lu mau nyoba hunting di sales-nya, menurut gua apa sih? Kalau gitu menurut gua nih ya, menurut gua lu jangan mahal-mahal aja dulu ini. Tapi lu pakai WM. Oh, iya. Hilangkan kompleksitas pembuatan. Terus tapi lu bisa kejar di link, dapat software, dapat project pengadaan dan project maintenance-nya. Ya tinggal bagi lah sama gue. Anjay. Sales juga gue. Oke. Bisa lagi ya. Berarti harus sering nih gue sama lu ya. Sekalian ya. Gue kalau udah agak rapi, yang gue tarik aja sih lo bacanya. Lalu dulu lah. Uang gue udah ini barulah gue tarik dari gue. Siap. Apa lagi ya? Ini kayaknya bisa sih pakai WM tapi dengan pembatasan ini beberapa ini mirip gak sih? Menurut lu mirip gak sih? Mirip. Tinggal kita ubah-ubah aja. Ubah-ubahnya juga bukan ubah-ubah kayak nge-delete dan sebelumnya, enggak nambahin tapi nutupin sebelumnya. Karena jujur aja ya, sebenarnya gue ngincer WM ini terjadi supaya gue bisa jualan ke klien sih. Iya. Enaknya gini Bre, misalnya kita pakai aplikasi ini, nah, makanya kan sebelumnya tuh pengen gue lakuin yang kayak gitu kan. Nah, jadi supaya apa? Supaya nih misalnya ini ternyata ada masalah nih di WM, itu kita bisa ngupdate langsung di sebelahnya juga. Iya, benar sih. Cocok lah pikiran kita kan, tinggal lo bagaimana create FA-nya tuh bisa customize gitu di apalagi bisa FA-nya yang depannya aja yang beda, tapi bagian bedanya sama. Iya juga. Soalnya gue ngeliat kalau dari sisi FA ya, ini tuh simple sih. Lebih kan gue otak FA doang ya, bukan nggak tahu otak. Gue kan nggak terlalu back end, emang nggak pernah ke back end ya. Jadi ini kayaknya simple sih kalau dari FA-nya. Tapi kan lu udah lihat kan, lu kan ngerjain di bagian adminnya di WM juga kan, lu tahu kan backbone-nya gimana tuh, maksudnya di admin tuh ada apa aja lu udah kebayang. Nah harusnya lu mulai kebayang bahwa ketika lu lihat website ini kan lu member lu bukan admin. Oh iya. Adminnya ngapain ya? Gampang, sebagaimana lu lihat akun WM di user. Iya. Benar. Karena kompleksitas utamanya itu pasti admin, Bre. Ini kan nggak kelihatan. Wah mas, saya pengen kayak gini. Iya, kayak gini bisa. Belakang ini yang nggak bisa gitu. Oh. Admin tuh, Bre. Kita kayak ini nih. Cuma pengen tahu, pengen ujungnya tuh dapat report. Ini ternyata dalamnya banyak banget. Ada kompleksitas bisnisnya juga. Iya. Gitu sih. Kalau gua mau musuhin ya, Bre. Usulin ya. Ntar. Ini oke. Lanjut. Kelas bareng. Kalau lu mau lu belajar ya udah lu aja. Gua nggak usah. Sebenarnya yang paling enak tuh assisting, jadi bareng. Either lu depan tapi gua nemenin lu, atau gua depan lu nemenin gua. Oke. Dan yang gagalnya makanya maksudnya ada yang berhasil ada yang gagal, tapi yang berhasil itu juga kurang begitu gua bareng sama orang, gua assisting orang, itu jadi lebih enak. Oke. Lebih ngalir lah, termasuk setelah assisting orang itulah akhirnya gue melunturkan berkompromi terhadap beberapa prinsip lah ya. Nah, apa namanya,
Oh. Jadi enak, satu down, dua-duanya down, kita fixing langsung di depan tempat. Sih, oke. Oke. Kalau cost server, lu cost to cost aja. Gua kasih costnya, kan dari maintenance misalnya lu dapat nih dari terapi pilates nih, Hmm. terapi pilates ya, Hmm. terapi pilates. Oke, gua mau terapi tuh terapi pilates. Jadi maintenance-nya kita hitung aja, nanti kita kurangin, itu udah kita bagi maintenance fee-nya aja. Oke. Terus yang bagian projectnya tinggal bagi aja antara gua sama lu, tapi bayar Cahya juga atau bayar back end lah, gua nggak tahu ya siapa, tapi kan ya more likely sih. Oke. maintenance back endnya, apa namanya, nanti diikutin aja di WM, jadi gua bayar back end buat maintenance itu sekalian buat terapi. Oke. Ini dia gua sama lu bilangnya project gua, jadi Cahya nggak minta ke lu. Nah, ini biasalah di sales ya omongan, ini kan sebenarnya nggak penting siapa yang ini kan, yang penting jadi gitu. Itu Oke. sih intinya ya. Oke. Gue coba jawab singkat ya. Boleh. Boleh sih kayaknya gue di stage sekarang kayak butuh asis kan, nggak kayak kalau jalan sendiri. Maksudnya kalau lu kan udah dapat kemarin udah ada pengalaman ini, ada obstacle-nya, terus gagal ininya dan lain sebagainya, ada dinamikanya. Nah, gue pengen biar bisa ini kan lebih mulus kan. Nah, boleh sih kayak gitu, jadi kayak tadi backendnya kayak gitu, terus pakai yang WM gitu nya, tinggal diubah apa namanya, tinggal diubah tampilan depannya. Nah, tapi uh, yang pertama gue pengennya ini sih, tadi mungkin udah ada, iya, tapi es, iya, Suara lu nggak. oke, secara tadi kayaknya udah sempat disinggung. Nah, gue pengen kayak ada plus buat gue dapat apa ya, maksudnya gue dapat, bisa dapat pengalaman nge-sales mungkin misal, terus eh terus gue dapat apa ya, apalagi maksudnya ada hal baru yang gue dapat sih, karena eh se- eh, maksudnya klien ini nge-reach ke gue pertamanya gitu, jadi pengen nanti kalau untuk deal lainnya nanti gue ngobrol sama lo lah, tapi secara singkat kayaknya kayak gitu tadi boleh sih. Oke. Yang jelas, yang lu harus dapetin ya. Hmm. Ini maksudnya gue bicara apa, pengalaman salesnya lu harus dapat. Jadi Hmm. pengalaman nge-delay, pengalaman deal kalau bisa dapat bagus. Tapi gue bilang juga kalau pengalaman ternyata gak jadi, itu it's okay. Hmm. Terus uh, winnya apalagi gitu ya. Iya. Oke. Sebenarnya salah satu yang paling win juga kalau kalau jadi ya, selain pengalaman sales yang dapetin, itu pengalaman handle klien sih. Oke. Jadi yang pertama kali akan lu lakukan adalah udah selesai misalkan, kan kita banyak nih pengalaman nih, oke ini jadi lama-lama kita harus selesai yang gathering dan segala macam pasti lu, Hmm. kalau lu mau ya, maksudnya Iya, iya. part yang lu nggak dapat banyak hal tentang dan segala macam adalah lu gathering, lu lihat apa yang ada di WM, gimana cara sering, nanti Hmm. hal-hal di situ lu udah dapat nih apa aja, lu bisa discuss bareng sama kita kan, kayak gua Hmm. misalnya, oh ini di terapi pilates tuh gini, habis itu share sama gua, diskusi, habis itu mungkin nanti lu ini oh gua nggak tahu, tanya aja dulu kliennya, jadi kita susun nanti pertanyaan klien, habis itu tanya lagi ke klien. Oke, Jadi oke. lu dapat kemampuan sales, kemampuan gathering requirement, kemampuan modifikasi atau dan analisis sistemnya, terus abis itu kemampuan nge-handle kliennya, sama kemampuan untuk bukan bahasanya bukan deploy dalam artian kita naruh di server ya, tapi mendeliver ini ke admin dan klien lu untuk satu Hmm. cycle yang baru. Hmm. Justru menurut gua, kalau lu emang mau jadi lead atau lu emang suatu saat mau ke software house, itu termasuk oke sih. Jadi lu bagian sales ke klien kan lu render. Nah bagian deliver sampai deliver ya. Tapi bagian dapurnya kita serahin ke yang lain. Tapi kalau lu mau
Oke. Hmm. Ya wis, ya wis. Sih. Oke, oke, oke. Boleh, boleh, boleh. Iya, iya. Hmm, hmm, hmm. Oh iya, iya. Iya, iya, iya. Iya. Oh, oke. Iya, iya. Mhm. Oh iya. Oh iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Hmm. Oh. Hahaha. Oke, oke, oke. Hmm. Oh iya. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Hmm, 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 hmm. Hmm. Ah. Ah.
Oh iya. Intinya adalah membuat doanya itu panjang dan oke udah clear ya. Terus Clear, habis clear. itu apakah proses implementasi itu oke Bu, saya udah cukup nangkep Bu apa yang kira-kira dari Ibu ini saya sampaikan ya Bu kira-kira prosesnya Bu karena ini sistem Bu bukan mungkin agak sedikit berbeda Bu dengan apa yang saya buat sebelumnya buat Bapak sama Ibu. Nah kalau dalam ini mungkin saya izin Bu, nah saya harus ada gathering requirement Bu. Gathering requirement itu maksudnya adalah mencari tahu Bu kebutuhan apa yang kita bikin bangun. Oh ya saya pengennya yang kayak gitu aja, ya Bu betul. Tapi ini ada sisi admin Bu yang saya perlu tahu juga. Jadi saya perlu dapat pandangan Ibu, lalu saya perlu lihat langsung di lapangan gimana sih sebenarnya cara kita mengatasi. Haha. Sebenarnya Bre, bagian admin itu nggak perlu sebenarnya lu datang. Tapi Oke. fun fact aja. Tapi itu udah kedekatan. Lu bisa nanya admin. Lu juga bisa tahu ada masalah lain yang bisa lu propose ke dalam website. Oke. Dan supaya lu bisa lihat lah bisnis orang tuh gimana. Kalian. Gue tahu banyak ini karena gue udah kerja sama klien-klien gue tahu gimana catering bekerja gara-gara Aris, gue tahu gimana freight forwarder atau logistik bekerja karena melihat Mitra. Kan itu masalah kita udah ketemu, kita paham karena kita mau mengembangkan dari sistemnya, kita bisa dapat nih gitu buatnya gini. Nah setelah tadi udah lu kasih tahu prosesnya ini itu Bu mungkin. Nah terkait juga ini saya izin Bu karena ini mungkin saya izin nanti coba diskusiin dulu Bu sama teman-teman kira-kira ini ya. Tapi kalau dari Ibu, Bapak Ibu kira-kira ada budget nggak? Ada budget berapa? Atau kira-kira dari Bapak Ibu ekspektasinya di kisaran berapa sih Pak Bu? Biar saya juga punya gambaran Bu ke teman-teman gitu masuk ke program. Jadi kalau masalah pricing itu bahasa kasar ya siapa yang keluar angka duluan dia yang kalah. Tapi kan kadang-kadang nggak selalu begitu gitu ya. Cuma secara umum tuh sebisa mungkin dia dulu ngasih budgetnya berapa. Oke. Mungkin ke dulu Pak. Kalau misal budgetnya ternyata jomplang gitu gimana ya? Maksudnya biar Kalau menurut gua ya, menurut gua lu terima dulu, nanti saya coba pikirin dulu. Lu cerita lagi ke gua. Oke. Nah, kasusnya. Bre, ini dia maunya cuma 2 juta karena kompro ini setengah. Kan mungkin kan? Iya. Nah, ini gue bilang, kan kalau sejomplang itu berat lah, ya kan? Biar dia tahu juga harga, Bre. Oke. Karena klien-klien yang ini kalau kayak gini, kalau misalnya kita iyain, kayak gue WM dulu, meluncak setelah dia Hmm. meluncak. Yang gini aja sekian, nah bisa lu merusak pasar nasional, gue. Tapi kalau ternyata harganya itu sesuatu yang ya sebenarnya not really that okay, tapi reasonable, maksudnya masih bisa masuk gitu. Menurut gua ambil aja tapi tawarin tapi bilang bahwa ini tuh perlu maintain. Kalau bapak ibu punya tim silakan, tapi kalau enggak kita nawarin juga ini gitu. Oh. Jadi kalau dalam IT tempat lu biarkan ya dia aja. Kalau emang ada timnya silakan kayak WM lu. Ini insya Allah dapat nih maintenance-nya. Oh, I Kenapa? see. Ya gue baru tadi sebelum kita mulai makanya gue tadi teleponan dulu kan. Kan ditanya gimana nih gue butuh tim nggak? Dia bilang lu kalau mau bikin tim lu tuh butuh gue bilang ya 2 front end 2 back-nya sama satu lah di antara 4 orang itu ada yang bisa ngelit untuk tahu gimana nih gue kerja berikutnya. Jadi nanti ya udah gue lepas aja. Nanti gue ajarin lu yang 4-4-nya. Kan enak kan? Kalau gue peduli, padahal gue tahu lu gak akan ketemu lah udah. Oh. Buat aja gitu. Iya. Lu tahu tim lu gitu kan. Apalagi tanya kalau top kampus ya empatnya Perlu gitu. gimana sih Bisa enggak? terlalu perlu Ah. kalau lu kayaknya kita banget sebenarnya nggak masalah juga tapi kalau bukan enggak kalau saya experience-nya lumayan sih gitu. Kan sebenarnya itu ngasih kayak ngasih requirement lain yang lebih sulit Iya. kalau bisa jangan satu Bre gitu kan. Kalau satu pasti gampang dia pasti punya teman gitu. Dua gitu ya. Dua itu udah mulai sulit. Oke. Siapa yang jadi leadnya apalagi kalau ngomongnya sama owner dia dari yang buat itu yang penting manajerial karena buat owner itu ini gue nggak mau dari segi dealnya harganya tapi sekian ya kita negosiasinya di harga aja deh nah, itu enak deh kalau negosiasinya cuma di harga itu enak makanya tadi ya udah deh gini aja deh gue
kasih speknya sebenarnya nggak terlalu ini, ya anak SI tapi kampus kacang apa gitu. Gue sebut nama salah satu timnya dia, ini oke sih orang ini gitu, yang kira-kira bisa sama gue. Oh, Gue butuh backup ya dari sisi internalnya. oh jadi dealnya gitu, ada middleman-nya gitu. Ada middleman, tapi gue harus taruh AM. AM itu account manager. Ah, Kita client handler lah. Cuma gue udah bilang kan gue malah Koni, tapi kayaknya timnya dia kurang serap sama Koni. Jadi oke gue mungkin oh, ya, wah ini harus ini. Oke, 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 oke. karena cocok-cocokan kan kayak gitu. Sama lah pasti orang apa si ibu itu cocok sama lu belum tentu cocok sama orang lu gitu. Nah iya itu jadi gitu, jadi apa namanya, ya apa bisa bisa lu pikirkan lah gitu. Ini ke teman gue juga lama sih kayaknya. Lama sih. Ketemu apa? Ke teman gue juga lama. Teman gue tuh yang ini apa digital apa brandingnya gitu loh. Ini sama dia juga lama sih kayaknya. Dari awal sampai sekarang masih sama dia. Oh gitu. Ya, nah lu tak kalau temen-temen, jadi temen lu tuh ngerjain ininya brandingan ya. Iya, yang ngerjain ini foto terus menu gini-gini dia teman-teman gue. Makanya berapa harganya? Oh, berarti ntar gue harus ngasih sesuatu ke dia berarti ya? Nggak usah apa-apa bre, Oh ya. kayak temen aja. Kalau itu berapa sih bre ininya kalau boleh tahu? Yo, iya, iya, oke. Kayak ya kasih ini aja, ngajak apa, ngajak ketemu jam makan gitu. Terus ya udah nanti tadi, tapi itu sih supaya apa, kalau lu tahu mereka punya willingness untuk desain itu berapa kalau lu buat website. Saya ingat gue tuh ini subscribe sih. Subscriber 3 bulan gitu sih. Saya ingat gue ya. 3 bulan berapa, tapi itu kan yang perlu lu cek. Iya, under 10 sih kayaknya. Iya tapi berapa Iya, gitu. iya, oke, oke, oke. Karena kan itu, oh dia ini aja udah berani ngasih ke orang, berarti website kan lebih berani dong harusnya, Hmm, harusnya. ya, ya, oke, Ini oke. kan maksud gua lu taruh kan, ya kan bahasa kasar lu taruh Canva juga bisa gitu kan, Hmm, hmm, hmm. nggak mesti orang beneran gitu. Ya, iya, oke, oke deh, oke, sip, sip, sip. Nggak overwhelm, enggak lah ya. Enggak, gue kayak harus dapet nih, ini klien kayaknya harus dapet buat pengalaman gue deh. Nggak apa-apa bro, makanya kalau gua tuh kalau harganya ternyata ya nggak terlalu tapi dia mau maintenance, kenapa sih bre? Oke, oke. Nah, ini oke, oke. Ini menurut lu tembak aja deh. Gue pengen tahu sih. Gue pengen tahu aja sih. Tembak aja. Menurut lu kayak gini berapa? Menurut lu aja sih. Tembak aja. Nah, dengan keterbatasan informasi yang gua dapet ini, Iya. dan udah gua kurasi dengan networknya ya. Iya, ya. Kalau lu bisa dapet di 60-an masih oke sih. Oke. Nah, sekarang ini sih. Mungkin Meskipun ya, hmm, meskipun ini gue kasih disclaimer, kalau di UMKM itu tuh ada bracketnya bre. Ini gue tuh punya dua pelajaran mana yang gue baru pelajarin tahun ini bre. hmm. Pertama bracket UMKM, yang kedua tuh nanti yang kedua deh. Yang pertama bracket UMKM. Bracket UMKM itu angka 30 sampai 50 bre. Oke. Ya, jadi di atas 50 itu lu harus kayak profil dan segala macam lu harus cek gitu bre. Makanya gue bilang mungkin di 65 itu udah bagus. Tapi maksudnya tebakan gua ya sebenarnya mungkin di antara 30 sampai 50 sih. Oh, oke. Oke, oke, gini deh. Eh, sebelum lupa ya. Kayak gue nggak tahu ya. Lanjut. Iya, gue nggak tahu nantinya gimana. Tapi menurut gue kalau kalau dia tapi harus ini harus ada kayak misal gini. Wah itu kita belum ada ini sih mas. Terus meyakinkan dia bahwa oh ini tuh dengan harga segini tuh oke untuk bisnis anda gitu. Apa ya yang ditonjolin tuh apa gitu terus Oh, oke. kayak kan misal gue nggak tahu sih kalau omset kayak gini omset pilates gini tuh berapa dan Lu kalau lu dengan bre, gampang bre. Bre. hmm, Lu lihat, dia coba lu ini dulu, lu buka tadi pilates itu tuh. Harganya berapa? yang oke sih mana tadi ini
Ini 25. 300-an lah. Hmm. Per pack. Mm-mm. Ya, per pack. Lu itu anggaplah 300.000 lah. Karena yang satu private single itu 364.000 tuh. Ya. Tapi ini bawah ini segini nih. Tapi Tapi ini berlima ya, maksudnya berlima ya. Oh, salah gua. Ini tuh berlima, bukan 5 kali sesi ya. Ya oke lah, katakanlah 160 pasti. Terus lu lihat berapa trainernya sama jadwalnya. silinder ini tapi nggak tahu ya. Ini apa namanya benchmark aja. 12. Nah, oke, terus lihat jadwalnya. Oke, per jadwal tuh ada nggak? Tersedia no, tersedia no. Coba yang lain, tanggal lain. Kan Jumat nih hari ini ya. Coba Sabtu, bisa nggak? Full. Udah kayak WM nih, no slot. Udah lagi. Schedule. Oh, nggak ada ya? Nah ini. Berapa tuh? Ini mirip banget ya. Siap. Nah, 3 gitu kan. Mhm. Berarti yang kira-kira ada 3, ada 2. Sehari itu ada berapa lu lihat tuh? 2. Nah, pokoknya 2 kali itu kan sejam-sejam. Hah. Jam berapa tuh? 2 sorry, atas tadi udah jam berapa? 7 sampai jam 1, 2. Coba lah lu lihat ada berapa kali sesi. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 lah kata. 10 lah kata. 10 20 lah. 20 kali tadi 200 misalnya. Hmm. 4 juta. 20 kali 200 benar ya? Iya, 4 juta. 4 juta. Benar. 4 juta per hari. Nah, dia ada sampai berapa hari tuh? Kali 20 lah misalnya kan. Iya. 4 juta ya tadi. 4 juta kali 5. Jadi 4 juta kali 20. 80 juta, Bre. 20 juta. 80 juta. Oke, 80 juta. Lalu 80 juta. Itu mungkin dia dapatnya 30%, katakanlah gitu. Mhm. Itu gua bikin gampang, dapatnya setengahnya. Iya. Setengahnya tadi berapa? 40 juta. Heeh. 40 juta dapat setengahnya 20 juta. 20 juta kali 12. 240 juta. Kalau benar ya 240 juta. Nah, 60 juta itu kalau dibagi setahun itu 5 juta. UMR Jakarta sih. Ini susahnya ya. Oke lah, lu tarik 2 tahun. Sekarang setahun sih, Pak. Sekarang setahun sih. 60 bagi 12. 60 bagi 12 itu kan 5. Nah, itu tuh cuma 1/4 dari profit dia. Bahkan 1/8 dari omset. Kalaupun dengan benar ya. Jadi, kalau secara psikologis itu harusnya tidak terlalu berat buat dia. Oke. Karena bilang bahwa ini tuh dipakai bukan buat sekali aja, Bro. Ini bertahun-tahun ke depan. Kasihlah jaminan setahun lah baru maintenance, setahun berikutnya baru maintenance, kan nggak apa-apa. Satu. Terus yang kedua, bilang bahwa dengan ini itu yang pertama, ibu punya transparansi, user atau orang-orang yang mau belajar itu jadi tahu jadwalnya apa aja dan segala macam, itu jadi ketahuan, ya kan? Terus yang kedua, selain tahu jadwal dan segala macam, yang kedua ini juga bisa memberikan pencatatan tambahan, catatan otomatis untuk bisa memudahkan dia dalam melakukan rekapitulasi pendapatan, rekapitulasi pengeluaran. Jadi ketahuan ada berapa banyak. Terus nanti akan membantu marketing dan salesnya juga. Oh, ternyata nih yang repeat banyak tuh. Atau ternyata yang banyak tuh new customer lebih banyak daripada yang repeat. Oh, oke. Kenapa ya orang nggak pada repeat? Nah, itu kan jadi punya insight-insight baru. Jadi lo harus bawa ini bermanfaat banget, bukan cuma buat operasional, tapi ke marketing lo, terus juga ke transparansi data lo, reliabilitas data lo, dan segala macam. Nah, inilah salah satu yang bisa lo bilang aja lo, kami pernah juga ngadangin klien yang kayak gini, lo bikin aja. Ini. Jadi gue pakai ini buat jualan nggak apa? Nggak apa-apa, Oke. kan udah izin sama gue. Oh iya. Kan gue nggak izin sama gue lagi, gue ngisi
gue belajar bahwa cara ngitungnya adalah konversi ke manpower karena dia mid. Oke. Gua pas gue cerita berapa nih minta gitu kan, gue bilang lah sekian lah kira-kira kan. Oh kalau yang tadi mau nggak gitu kan, tapi saya pengen yang kayak gini ya, udah masuk kan, udah masuk sebenarnya proposnya gue Hahaha. taruh lah sekian sekian gitu kan. Quite big lah ya. Tapi abis itu wah nggak masuk di dia. Nah satu yang gua nggak analisa adalah ternyata admin dia itu cuma satu bro. Ah. Itu yang gua salah, gua nggak tahu. Kalau gua tahu admin cuma satu, gua turunin 1/5 aja. Soalnya langsung hitungan dia adalah admin dia base-nya di bawah UMR, bayangin ya base-nya di bawah UMR, terus kerja Rodi. Kalau bikin sistem balik modalnya berapa lama gitu mikirnya udah. Yeah. Punya budak masalahnya kan, gue bilang waduh ini komplain sama budak bukan sama karyawan, repot ya. Oh iya. Gak boleh kuliah tuh anak ya, kasihan juga itu gue gitu ya. Jaga tolol bro itu. Dia ketawa. Gue yakin anaknya pasti udah gak akan semua cerita depan bapak, pasti maksudnya di cerita depan orang pengusahanya pasti enak segala macam, tapi di belakang gue yakin pasti cuma gue nggak ngerokok aja, kalau iya gue ajakin di luar pasti dia cerita gitu. Oke. Sip. Kebayang. Ya lu jangan pakai yang front lah, taruh yang dev Oh iya. Oke. aja. Di paket dia udah punya 6 cabang bu, dengan ini bu kalau ingin cabang lagi gampang bu, nah enak bre. Iya. Enaknya jualan tuh kalau udah punya portofolio bre, kalau nggak punya itu yang susah. Iya. Gue dulu pertama bingung banget ini yang ini gue ngasal pricing ngasal. Tapi menurut lo dengan kemarin price gue di segitu buat ini, terus untuk yang sekarang segitu dari sisi klien ada mahal banget ya mas, kayak gitu ya. Aman ya karena ini cuman simple gitu ya. Apa sih supaya biar dia tahu juga sih bahwa itu sesuatu hal yang berbeda. Oke. Dan harusnya kalau dia bisnisnya banyak terus gua bisa yang ini, dia harusnya paham lah bahwa itu harganya emang apa lebih banyak paham lah ya. Oke. Sip. Mantap. Menarik deh. Tahu gitu, kalau gitu klien-klien, misalnya gua ada klien Jogja atau deket-deket gua suruh lu aja ya. Boleh. Sebenarnya gue kalau boleh jujur, ini dari teman gue yang ini tuh banyak potensi sebenarnya, tapi gue kayak dulu udah agak lepas. Ini tuh gue kenalnya pas sebelum nikah kan, masih sering ke kafe ketemu gitu kan di Boyolali. Nah sekarang kan udah agak jarang. Terus terakhir tuh sebenarnya gue ditawarin buat tapi ini kesalahan gue sih. Gue ditawarin buat yang Mirota itu, Mirota Bakery ini sebenarnya. Tapi itu gue nikah, intinya pokoknya pas awal-awal nikah sih, jadi kayak belum sempat. Terus akhirnya ketunda sih kayaknya bikin ini, apalagi ini punya banyak cabang, terus dia Mirota kan terkenal. Ntar gue coba inilah balik ke teman gue lagi buat ngedekatin, biar dia tuh sebenarnya punya rekanan gitu kan, punya rekanan vendor IT buat ininya dia, bisnisnya dia, tapi nggak tahu kenapa kayak pengen nyari lain gitu loh. Jadi bisa dia kayak ngebikin price list yang bandel gitu sih. Pengen ngebikinnya sebenarnya kayak gitu awalnya rencananya. Ini aja deh, kalau lu ada sales gitu, lu lempar aja bre keluar, lalu kita pikirin. Jadi jangan nolak dulu. Iya, oke, benar sih. Karena bre, sales software itu lebih susah bre dibanding buat ya. Gue pernah bilang kayak begini. Susah bre untuk cari yang benar butuh dan mau, itu susah buat klien bre. Oke, sip. Jadi tampung aja dulu kita, baru kita pikirin setelahnya. Karena ini jahat sih, tapi ini fun fact di dunia IT. Minta maaf projectnya telat juga
Oh iya sih. Gue dulu juga ditawarin sama orang yang sama ini sistem booking villa gitu. Gue tuh dulu bingung kan kayak oh, aduh, front end man ini gue harus bikin kayak gitu. Belum ada temen puyeng nih. Ntar gue jalin komunikasi lagi deh sama temen gue yang dulu itu yang temen SD. Iya bener sih. Tapi ini ya, kalau misalnya gue dapat dari yang dari tangan gue dulu, gue pengen minta sesuatunya. Ya maksudnya nanti hitungannya beda lah ya. Sama gue pengen ini sih, pengen nyoba nge-sales di Asis sih. Boleh, boleh. Oke. Sip, sip. Mantap sih, mantap, mantap. Hmm. Oke, oke. I see, I see. Oke, mantap sih, mantap. Oh, sip, 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 sip. Mungkin last question sih, last question. Tapi gue taruh di WA ya. Iya, gue pas sama yang dulu juga gue bingung banget sih. Apalagi bawa teman gue dulu. Jadi ya wis lah. Masih aman. Gue habis tidur kok tadi. Tidur dulu tadi. Mhm. 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 Mhm.